Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melarang ekspor batu bara selama Januari 2022. Larangan ekspor batu bara berlaku mulai 1 Januari hingga 31 Januari 2022. Kementerian ESDM membuat larangan ekspor batu bara untuk merespon keluhan PLN. PLN menyatakan ketersediaan batu bara untuk PLTU sangat sedikit. Ini beresiko mengganggu ketersediaan aliran listrik di tanah air. Setelah larangan berakhir, Kementerian ESDM akan meninjau kembali kebijakan ini, yaitu berdasarkan kondisi pasokan batu bara untuk grup PT PLN. Dan pemirsa, kita telah bersama Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi dan Batu Bara Indonesia, Aspemindo, Bapak Angga Wira. Selamat sore Pak Angga Wira. Kita ingin tahu apa sebetulnya Mbak Vena. Ya, apa sebetulnya Pak tanggapan dari asosiasi mengenai larangan ekspor batu bara ini? Ya, sebenarnya persoalan ini sudah kita sampaikan jauh-jauh hari ya, kalau nggak salah di sekitar bulan September dan Oktober. Kita sudah memprediksi bahwa PLN akan kesulitan mendapatkan batu bara untuk stok untuk pembangkit batu bara yang ada gitu, Mbak Vena. Ini memang disebabkan salah satunya karena disparitas harga yang cukup tinggi antara harga di DMO ya, domestic market obligation, yang di capping gitu di $70 dengan harga batu bara dunia ya. Indeks itu rata-rata tahun ini di angka $200. Jadi disparitasnya sangat tinggi yang menyebabkan banyak dari produsen-produsen itu memprioritaskan untuk menjual keluar ya dari sisi margin ya. Jadi kira-kira situasi secara umumnya seperti itu, Mbak. Oke, baik. Pak Angga, kita ingin tahu juga berapa sebetulnya kerugian akibat tidak ekspor selama 1 bulan ini, Pak? Ya kalau boleh dibilang sih cukup tinggi juga ya. Kerugian, belum lagi ada dispute kontrak yang ada ya. Tapi di sisi lain ya memang ini salah satu langkah yang memang harus dilakukan oleh pemerintah ya, untuk memastikan ketersediaan batu bara untuk pembangkit di PLN ya. Nah, mungkin saran dari kami memang kebijakan DMO atau tata kelola pengadaan batu bara dalam negeri ini perlu dievaluasi secara lebih komprehensif ya. Jadi hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari ini, karena akan mengganggu mekanisme hubungan bisnis yang sudah terjadi dengan baik selama ini. Oke. Itu sih Mbak situasinya ya. Pak Angga, kita ingin tahu juga sebetulnya batu bara ini diekspor ke negara mana saja, Pak? Batu bara ini hampir di seluruh dunia ya, terutama memang di China, Jepang, Korea, dan Eropa, yang memang ini lebih kepada transisi energi yang dilakukan di beberapa negara sempat terhenti karena COVID ya. Jadi memang batu bara ini kan yang paling mudah ya untuk digunakan untuk kemarin, apalagi memasuki musim dingin, kebutuhan energi meningkat secara drastis ya, mau nggak mau para pengguna energi di berbagai negara kembali lagi menggunakan batu bara ya. Itu sih yang terjadi ya di dunia seperti itu. Oke, negara tujuan ekspor ini sudah tahu belum akan kebijakan ini dan apa respon dari mereka? Kebijakan ini kan memang sangat tiba-tiba ya, di 31 Desember udah kita mau tahun baruan, tiba-tiba
di sore hari ada surat seperti ini. Ya sekarang kita baru konsolidasi memang 2-3 hari kemarin kita maraton juga rapat dengan Kementerian SDM dan juga Kementerian Perdagangan. Mudah-mudahan sih walaupun ini ada jangka waktu ya 1 Januari sampai 31 Baik. Januari, tapi harapan kita mungkin 10 hari ke depan mungkin sudah bisa teratasi ya. Artinya sudah ada kepastian PLN sudah bisa mendapatkan batubara dari mana sehingga kebijakan Baik. ini bisa Ya. dievaluasi di tengah jalan. Harapan kita seperti itu, Mbak. Ya. Pak Angga, dengan absennya ekspor Indonesia, negara pengekspor batu bara mana yang diuntungkan bisa mengambil ceruk yang biasa kita isi, Pak? Sebenarnya sih di berbagai negara ini kan memang yang paling mudah melakukan ekspor di kita ya. Kalau misalnya ada produsen-produsen lain seperti di Australia dan beberapa negara yang lain, itu memang saya rasa ini akan menyebabkan juga harga di dunia akan naik secara drastis lagi gitu loh. Oke. Dari yang biasa $200 ini akan lompat ke angka yang lebih tinggi lagi ya. Nah, kalau siapa yang mengambil keuntungan, saya rasa sih ini lebih pada short policy ya, karena Ya. nggak mungkin akan negara-negara lain juga bisa memproduksi juga dengan cepat, karena memang di Indonesia diuntungkan dengan batu bara kita yang memang adanya di permukaan, jadi lebih mudah untuk dieksplorasi, lebih tambah seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Pak Angga Wira dari ASP Bindo atas waktunya. Terima kasih.